anak-anak, salam jumpa. Bahagia dan sehat selalu ya. Nah, anak-anak, kalian sudah mendeskripsikan sifat bangun ruang dengan baik, lancar, luar biasa. Sekarang, mari kita mempelajari volume limas dan prisma. Kita lihat ada dua bangun ruang. Perhatikan kedua bangun ruang ini besar luas alas, ini alasnya untuk prisma, dan ini alas untuk limas, besarnya sama. Kemudian tinggi prisma dan tinggi limas juga sama. Nah, tentukan perbandingan kedua volume bangun ruang ini. Kita amati. Ayo kita mencoba. Nah, ini temanmu kelas 6 tahun lalu sempat mempraktikkan membandingkan volume limas segi 4 dan volume prisma siku-siku atau balok ya. Dan membuat bangun ruang ini dan menghiasinya ya. Nanti kalian bisa mencoba juga. Nah, kita membuktikan dengan menggunakan biji-bijian. Ini yang digunakan biji kacang hijau, tapi juga bisa menggunakan biji lainnya ya. Isilah limas segi 4 dengan biji kacang hijau. Dimasukkan biji kacang hijau ke limas segi 4 hingga permukaannya penuh. Nah, setelah limasnya penuh dengan kacang hijau, kacang hijaunya dituangkan ke balok ya, ke satu. Kemudian limasnya diisi lagi dengan kacang hijau hingga penuh, sungguh penuh ya, sungguh rata permukaannya. Tuangkan lagi 2 ke balok ya. Nah, baloknya dilihat apakah sudah penuh dengan kacang hijau. Ternyata belum ya. Sekali lagi, ambil kacang hijau, tuangkan ke limas sampai limasnya sungguh penuh permukaannya. Nah, tuangkan lagi ke balok ya. Apa yang terjadi anak-anak? Coba. Nah, ternyata prisma akan terisi penuh setelah menuangkan kacang hijau atau biji lainnya sebanyak 3 kali limas ya. Jadi setelah dituangkan ke 1, ke 2, ke 3, ternyata baloknya penuh dengan kacang hijau ya. Jadi bagaimana perbandingannya anak-anak? Ya, benar ya. Volume balok 3 kali dari volume limas. Atau volume limas sepertiga dari volume balok ya. Ingat anak-anak. Nah, kita lihat ada dua bangun ruang. Prisma siku-siku atau balok. Untuk mencari volumenya, luas alas kalikan tinggi. Luas alasnya panjang dikalikan lebar, dikalikan tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Anak-anak sudah mempelajari balok sangat luas ya. Baik mencari volumenya, mencari luas permukaannya, mencari panjang seluruh rusuk ya. Nah, sekarang kita ingat lagi mencari volumenya. Bangun sebelah kanan, bangun limas segi, ya benar segi 4 ya. Ini juga anak-anak sudah mengenal sifat dari bangun limas segi 4 ini ya. Katakan limas karena menuju satu titik puncak dan alasnya segi 4. Untuk mencari volumenya, luas alas yang bawah ini ya, yaitu panjang kali lebar dikalikan sepertiga tinggi atau dikalikan tinggi per 3. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi per 3. Kenapa tinggi per 3 anak-anak? Tadi sudah membuktikan ya, ternyata isinya balok itu 3 kali isi limas atau limasnya sepertiga dari isi balok. Makanya kalikan tinggi per 3. Jadi untuk mencari volume bangun ruang yang menuju satu titik puncak, perlu diingat ya, luas alas kalikan tinggi per 3. Kalau di sini
panjang kali lebar, kalikan tinggi per 3. Tinggi itu dari puncak menuju ke titik tengah alas, sisi alas, ya. Ini tingginya, ya. Kita lanjutkan. Nah, lihat kembali anak-anak. Sebelah kiri kita amatin dulu. Sebuah balok, luas alas dan tingginya sama dengan 5. Nah, ini luas alas yang bawah seperti tadi dipraktekkan, ya. Luas alasnya sama tingginya sama, ya. Jika volume balok 9.300 cm3, tentukan besar volume 5. Nah, tadi masih ingat ya, perbandingannya berapa kalinya ya? Nah, yang ditanya volume 5. Maka volume 5 sama dengan 1/3 kali volume balok. Volume 5 kan lebih kecil ya. Nah, baloknya sudah tahu 9.300 cm3, maka volume 5 sama dengan 1/3 kali 9.300 cm3. Volume 5 adalah 3.100 cm3. Nah, dan yang sebelah kanan, lihat soal ke kanan, kebalikannya, diketahuinya sama. Sebuah balok, luas alas, dan tingginya sama dengan 5. Jika volume 5 7.200 cm3, tentukan besar volume balok. Nah, ini lihat kembali, balok kan lebih besar ya. Maka volume balok sama dengan 3 kali volume 5. Volume balok 3 kali 5-nya 7.200, maka 3 kali 7.200 cm3. Volume balok adalah 21.600 cm3. Ingat, satuan ukuran gunakan kubik untuk volume, ya. Jadi diingat perbandingannya, volume balok 3 kali dari 5. Volume 5 1/3 dari volume balok. Jika luas alas dan tingginya sama, ya. Dipahami anak-anak? Mudah bukan? Kita mengingat lagi balok yang pernah dipelajari. Ibu hanya mengingatkan saja. Nah, untuk mencari volume, anak-anak sudah berlatih ya. Panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 9 cm. Maka volume ditemukan 12 cm kali 8 cm kali 9 cm. Volume 96 cm persegi kali 9 cm. Volume balok 864 cm3, ya. Luasnya juga masih diingat ya. Luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Masukkan ukuran yang ada di sini. Panjang 12 dimasukkan, lebar 8. Panjang 12, tinggi 9 ya. Lebar 8, tinggi 9 ya. Dihitung tiap kurung, ini 96 cm persegi, 108 cm persegi, 72 cm persegi. Jumlahkan 276 cm persegi. 2 kalinya, maka luas permukaan balok 552 cm persegi. Nah, panjang seluruh rusuk masih ingat ya? 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. 4 kali panjangnya dimasukkan 12 cm, tambah 8 cm, tambah 9 cm. Jumlahkan 29 cm. Panjang seluruh rusuk 4 kali 29 cm. Panjang seluruh rusuk balok 116 cm. Anak-anak sudah lancar mengerjakan volume, luas permukaan maupun panjang seluruh rusuk. Tetap diingat ya, dan dihitung teliti. Kita lanjutkan dengan volume 5. Kita coba. Nah, volume 5 masih ingat tadi ya. Luas alas kali 1/3 tinggi. Karena ini menuju satu puncak, maka kali 1/3 tinggi. Alasnya berbentuk persegi panjang, maka panjang kali lebar kali tinggi per 3. Masukkan di ukuran di sini. Nah, panjangnya ini 10 cm kali 8 cm kali 12 cm per 3. Nah, tingginya 12. Dihitung 80 cm persegi kali 12 bagi 3, 4 cm. Maka volume 5 segi 4 adalah
320 cm kubik. Dipahami? Ini mudah ya. Soal berikutnya. Nah, volume limas masih. Kita lihat kembali. Di sini volume panjang kali lebar ke tinggi per 3. Panjang di sini 21 cm. Lebar di sini 7 cm. Nah, tingginya ini masih ada dua ukuran anak-anak. Dilihat ya. Yang ini tingginya 25 cm. Ini tinggi salah satu sisi 28 cm. Nah, yang kita pakai itu yang mana tingginya? Tadi diingat, tinggi itu dari titik puncak menuju ke titik tengah. Titik tengah dari sisi alas ini. Nah, tengah-tengahnya kan ini. Maka yang kita gunakan tingginya 25 cm. Yang 28 cm dibiarkan, diabaikan saja. Ya. Maka masukkan di sini 21 cm kali 7 cm kali 25 cm per 3. Ini dihitung 147 cm persegi kali 25 cm per 3. Ini dihitung tidak menghasilkan bilangan bulat. Biarkan dulu, kita tulis lagi. Ya. Sekarang 3 dengan 147 masing-masing dibagi 3. 147 dibagi 3 menjadi 49. 3 bagi 3 tinggal 1 ya. Maka 49 cm persegi kalikan 25 cm. Volume 5 segi 4 adalah 1225 cm kubik. Jadi kok tingginya dibagi 3 langsung tidak menghasilkan bilangan bulat, biarkan dulu, kemudian dibagi dengan luas, masing-masing dibagi 3 ya. Coba dipahami anak-anak. Untuk penggunaan rumus luas untuk limas. Luas alas kalikan tinggi per 3. Nah, perhatikan kembali, ada dua soal. Soal yang pertama dilihat, luas alasnya sudah ada. Luas alas sebuah limas 195 cm persegi dan tinggi limas 32 cm. Tentukan volume limas. Nah, luas alas sudah ada, tinggal dimasukkan saja anak-anak. Jadi nggak perlu mencari panjangnya berapa, lebar berapa. Tidak perlu karena sudah ada ya. Jadi volume sama dengan luas alas ke sepertiga tinggi atau kali tinggi per 3. 195 cm persegi karena luas alasnya kalikan 32 cm per 3. Nah, seperti tadi, ini masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 195 dibagi 3 65. Maka volumenya 65 cm persegi kalikan 32 cm. Volume limas 2080 cm kubik. Soal yang kedua sebelah kanan, volume diketahui. Volume sebuah limas 1926 cm kubik dan tingginya 27 cm. Tentukan luas alas limas. Masukkan rumus seperti tadi anak-anak. Volume sama dengan luas alas ke sepertiga tinggi. Nah, volumenya diketahui. Diganti volumenya dengan 1926 cm kubik. Sama dengan luas alas, tulis lagi. Kalikan tingginya tahu ya, 27 dimasukkan ke sini. Sepertiga tinggi maka 27 cm per 3. Nah, ini dihitung. Per 3 bisa dihitung ya, hasilnya 9. Tulis 9 di sini. Luas volumenya tulis lagi. 1926 cm kubik sama dengan luas alas kalikan 9 cm. Nah, menemukan luas alasnya bagaimana anak-anak? Betul, tinggal dibagi ya. 1926 cm kubik dibagi 9. Nah, hasilnya luas alas limas 214 cm persegi. Luas satuannya persegi. Ya, dipahami anak-anak? Untuk mencari volume atau mencari luas, jika ukurannya sudah diketahui, kita masukkan rumusnya dan hitung yang teliti. Kita pelajari untuk prisma tegak segitiga ya. Bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa seperti yang gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga. Ini alasnya segitiga, atasnya pun segitiga. Ini juga sama.
ini segitiga bagian belakangnya. Ini segitiga alas, tinggi juga segitiga ya. Nah, volume untuk prisma tegak segitiga, luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya berbentuk segitiga. Jadi bisa alas kalikan tinggi per 2. Atau seperti ini ya, boleh juga panjang kali lebar per 2. Kalau ini segitiga siku-siku ya. Jadi volume sama dengan luas alas ke tinggi prisma. Volume sama dengan luas segitiga kali tinggi. Kalau ini tingginya yang ke sana ya. Ini segitiganya dan tinggi yang ke sana. Volume sama dengan alas kali tinggi per 2 dikalikan tinggi prisma. Dipahami lagi. Kita coba dengan soal yang ada di sini. Ini prisma tegak segitiga dengan ukuran. Nah, ini dengan ukuran ya. Ini ada alas 9 cm, tinggi 12 cm ukuran segitiga pada alas ini. Nah, ini segitiga siku-siku, ini tanda siku-sikunya. Ini alas, ini tinggi. Sedangkan yang 15 ini sisi miring, kita abaikan dulu untuk mencari volume. Dan tinggi dari prisma yang ini ke atas ini 10 cm. Maka gunakan rumusnya. Volume sama dengan luas segitiga kalikan tinggi prisma. Seperti yang sudah dipelajari ya. Nah, luas segitiganya alas kali tinggi per 2 kali tinggi prisma. Atau panjang kali lebar per 2 kali tinggi prisma. Nah, ukurannya dimasukkan 9 cm kali 12 cm per 2 kali 10 cm, tinggi ini 10. Ya, kalau sudah, bagi 2 ini 1, bagi 2 ini 6. 9 dikali 6, 54 cm persegi. Kalikan 10 cm. Maka volume prisma tegak segitiga adalah 540 cm kubik. Coba dipahami sejenak. Jadi luas segitiga dikalikan tingginya, tinggi prisma. Kita amati gambar berikutnya ini. Nah, sekarang segitiganya terlihat lagi seperti ini. Ini segitiga, alas bawah juga segitiga. Ini ukuran alas segitiga 10, tinggi segitiga 12, dan tinggi prisma 20 cm. Masukkan rumusnya. Volume sama dengan luas segitiga ke tinggi prisma. Volume sama dengan alas kali tinggi per 2, nah ini alas, kali tinggi per 2, kali tinggi prisma. 10 cm kali 12 cm per 2 kali 20 cm. Bagi 21, bagi 2 ini 6. 10 kali 6, 60 cm persegi. Kalikan 20 cm. Maka volume prisma tegak segitiga 1200 cm kubik. Pahami lagi untuk contoh ini. Cari dulu luas segitiga dikalikan tinggi prisma. Nah, lihat kembali untuk soal ini. Luas alas sebuah prisma, nah ini sekarang luasnya diketahui langsung. 327 cm persegi. Dan tingginya 15 cm. Tentukan volume prisma. Masukkan rumus seperti tadi. Volume sama dengan luas alas ke tinggi prisma. Nah, luas alas sudah ada, langsung digunakan di sini. Jadi nggak perlu mencari berapa alasnya, berapa tingginya, nggak perlu lagi. Nah, luas sudah diketahui ya. Kalikan dengan tinggi prisma. Kalikan dengan 15 cm. Maka volume prisma 4905 cm kubik. Mudah bukan? Kita lihat contoh sebelah kanan. Nah, volumenya diketahui. Volume prisma 4528 cm kubik. Dan luas alasnya 283 cm persegi. Tentukan tinggi prisma.
Nah, masukkan rumus sama dengan sebelah kiri. Volum sama dengan luas alas ke tinggi prisma. Nah, volum diganti dengan 4.528 ini. 4.528 cm kubik. Sama dengan luas alas diganti dengan 283. 283 cm persegi kali tinggi. Nah, untuk menemukan tinggi bagaimana anak-anak? Ya, betul, tinggal dibagi ya. Volume dibagi sama luas. 4.528 cm kubik dibagi dengan 283 cm. Maka kita temukan 16 cm. Tinggi prisma 16 cm. Jadi ketelitian menghitung sangat dibutuhkan anak-anak supaya menemukan jawaban yang benar ya. Nah, kita lihat lagi limas dengan prisma tegak segitiga. Kita lihat limas dulu. Nah, ini sebuah limas berukuran panjang 25 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 11 cm. Tentukan volume limas. Ingat ya, volume limas kan luas alas kali sepertiga tinggi, atau kali tinggi per 3. Karena limas menuju satu puncak ya, maka tinggi per 3 ya. Nah, volume sama dengan luas alas kali sepertiga tinggi, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi per 3. Masukkan ukuran-ukuran ini. 25 cm kali 15 cm kali 11 cm per 3. Ya, dikalikan 375 cm persegi kali 11 cm per 3. Nah, ini sama, bisa dibagi 3. Bagi 3 1, 375 dibagi 3 menjadi 125. 125 cm persegi kali 11 cm. Maka volume limas 1375 cm kubik. Ya. Jadi ingat, luas segitiga ini volumenya luas alas kali sepertiga tinggi, maka pertiganya jangan dilupakan. Ya. Lihat contoh berikutnya. Sebuah prisma tegak segitiga berukuran panjang 24 cm, lebar 18 cm, dan tingginya 20 cm. Tentukan volume prisma tegak segitiga. Nah, rumus dituliskan lagi. Volume prisma tegak segitiga rumusnya kan luas segitiga kalikan tinggi prisma. Nah, luas segitiga ukurannya 24 cm kali 18 cm per 2 kalikan tingginya 20 cm. Atau ketika ukuran dikalikan per 2 juga boleh sama ya. 24 cm ke 18 cm ke 20 cm per 2 sama ya. Nah, kalau udah dihitung ini bagi 2 1, bagi 2 9. 24 kali 9 216 cm persegi. Kalikan dengan 20 cm. Maka volume prisma tegak segitiga 4.320 cm kubik. Coba anak-anak pahami kembali rumus mencari limas dan rumus mencari volume prisma tegak segitiga. Kalau limas, luas alas ke sepertiga tinggi. Sedangkan prisma tegak segitiga, luas segitiga kali tinggi. Dibedakan anak-anak supaya dapat menemukan jawaban yang benar. Terima kasih anak-anak. Kalian telah belajar bersama Ibu. Kalian banyak berlatih, pasti bisa. Semangat! Selamat belajar!